Oci, juga guru Bibi Mama Eas. Hari ini ada guru Lucy dan guru Marina. Udah pada rindu belum? Kalau kakak sih udah rindu banget gitu. Teduh kerteku aja sekarona. Maka sebelum kita masuk firman, kita mau memuji nama Tuhan. Harus semangat ya. Ayo, buka matanya. Jangan ada yang ngantuk-ngantuk. Kalau bisa, cuci matanya dulu. Cuci mukanya. Sama sikat giginya biar nggak bau. Oke, kita mau bernyanyi. Harus semangat ya. Kita mau nyanyi Tuhan Yesus. Lagu pertama adalah Bertemu Dalam Kasih-Nya. Lagi lah ya, karena kita sudah bertemu dalam kasih-Nya Tuhan Yesus. Nah, kita lanjut ke lagu kedua. Bila Roh Allah ada, ini harus kita berdiri. Coba bangkit berdiri dulu. Kalau ada adik-adiknya dekatnya agak-agak gitu. Ayo deh, ayo. Semangat gitu. Kita mau nyanyi. Bila Roh Allah ada. Ada yang gak sabar kayaknya mau dengar firman Tuhan hari ini. Dengar suara Kak Marina. Tapi sebelumnya kita mau siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Sebentar aja kita mau dengar firman Tuhan. Tapi kita mau nyanyi dulu. Ku mau cinta Yesus. Masih ingat lagunya kan? Masih lah ya, belum lupa ya. Walaupun stay at home, lagu sekolah minggu gak boleh lupa. Ku mau cinta Yesus. Kita nyanyi bareng-bareng ya.
cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih menanti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih menanti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita mau masuk firman, satu lagu lagi kita siapkan untuk mendengar firman Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan
bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap kasih Tuhan dalam hidup kami. Bapa yang baik, sebentar lagi Tuhan, kami mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Mari Bapa, Tuhan yang berkati kami. Kami siap Tuhan mendengar firman Tuhan. Kami datang melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Udah disiapkan ya Alkitabnya? Yuk, kita buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul 2. Yuk, sama-sama buka. Kitab Perjanjian Baru, Kitab Kisah Para Rasul 2, ayatnya ayat 1 sampai dengan 13. Kisah Para Rasul 2, ayat 1 sampai 13. Yuk, kita sama-sama baca ya. Kakak juga dari sini bacakan, dan adik-adik di rumah juga baca Alkitabnya. Oke? Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua orang yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Ya, sampai situ firman Tuhan yang kita baca hari ini. Shalom. Jua-jua. Iya, semangat ya hari ini. Nah, hari ini tema firman kita adalah Pentakosta. Coba ayo anak kecil dan anak balita bilang, bantu ya Mak ya, sama bapaknya rumah bantu ya. Pentakosta. Pentakosta. Mantap. Ada yang tahu apa arti Pentakosta? Belum. Seharusnya anak remaja atau anak tanggung sudah tahu ini apa arti Pentakosta. Ada yang tahu? Mantap, ada yang tahu. Puji Tuhan kalau ada yang tahu. Ya, Pentakosta itu adalah hari ke-50 setelah Yesus bangkit. Kemarin kita udah peringati ya, hari Yesus mati untuk kita, yaitu Jumat Agung. Hari Yesus bangkit Paskah, lalu Yesus naik ke surga. Nah, ketika Yesus naik ke surga, Yesus bilang dan Yesus janji gak akan meninggalkan murid-muridnya dan kita sendiri. Dia janjikan penolong, penghibur, dan menyertai kita, ya kan? Ingat kan? Ya, pasti ingat dong. Nah, itulah Pentakosta, hari ke-50 setelah Yesus bangkit, atau sering juga dibilang dengan hari turunnya Roh Kudus. Mantap, masih ingat. Nah, kalau dulu orang-orang Yahudi
itu kan, mereka kalau hari Pentakosta ngerayain kayak pesta panen raya gitu. Jadi murid-murid Yesus juga datang ke Yerusalem. Nah, mereka ngerayainnya dari Yerusalem. Murid-murid Yesus juga datang ke Yerusalem. Tahu nggak apa yang terjadi? Ada yang tahu? Nah, tiba-tiba, tadi kan kita baca ya, tiba-tiba ada suara kayak dari langit itu, suara kayak angin kuat, angin kencang. Lalu apa yang terjadi? Roh Kudus turun ke murid-murid Yesus. Tampak lidah-lidah seperti nyala api. Tapi murid-murid Yesus nggak terbakar loh. Mantep kan? Mantep kan? Ih, mantap. Lalu apa lagi yang terjadi? Nggak cuma sampai di situ. Murid-murid Yesus bisa berbicara dalam berbagai bahasa. Luar biasa kan? Padahal tadi kita baca kalau murid-murid Yesus itu ada yang bilang, bukankah mereka orang Galilea? Katanya gitu. Tapi mereka bisa berbahasa dalam berbagai bahasa, berbicara dalam berbagai bahasa. Tadi kita baca ya, itu ada datang kayak orang dari Mesopotamia, ada orang Asia, orang Mesir, bahasanya beda-beda ya, orang Kirene, orang Arab, bahasanya beda kan? Tapi mereka mengerti apa yang diucapkan oleh murid-murid Yesus. Keren kan? Keren dong. Tapi itu bukan semata-mata karena murid-murid Yesus itu yang melakukannya, tapi karena perbuatan Roh Kudus, yang Roh Kudus tadi sudah turun. Itulah perbuatan Roh Kudus. Apa yang dibicarakan murid-murid Yesus itu dalam berbagai bahasa? Apa yuk? Yap, firman Tuhan, Injil Kristus. Itu yang mereka bicarakan. Dan orang-orang yang datang itu dari berbagai tempat itu mengerti apa yang diucapkan oleh murid-murid Yesus. Nah, mantep kan? Mantep dong. Nah, sekarang aku mau tanya, siapa di sini anak-anak Tuhan? Siapa yang percaya sama Tuhan? Percaya ya, semua ya? Semua angkat tangan kan di rumah? Puji Tuhan, semua percaya sama Tuhan. Nah, kalau kita percaya sama Tuhan, hari ini kita ngerayain apa? Pentakosta. Artinya apa? Artinya bahwa semua yang percaya tadi kepada Tuhan, bukan hanya murid-murid Kristus, Tuhan memberikan Roh Kudus bagi kita. Roh Kudus bagi adik-adik, Roh Kudus bagi kakak, Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya. Lalu apa? Kakak mau tanya, gimana sih kak kita tahu gitu kan? Siapa di sini yang pintar nyanyi? Yang pintar ngedance, TikTok, canda. Yang pintar baca puisi, yang pintar matematika, yang pintar bercerita, ada ya? Nah, itu semuanya juga adalah perbuatan Roh Kudus dalam kita. Itu semuanya juga adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus juga bikin kita jadi berbakat, bertalenta. Gak cuma itu, Roh Kudus juga jadi penghibur dan jadi penguat bagi kita. Siapa kemarin yang waktu dengar mulai corona, seram ya, kok aku takut ya mana-mana gitu. Ada anak balita ada yang takut keluar rumah? Enggak ya? Oh, pasti takut? Oh iya, takut lah kan? Iya, siapa yang takut? Tapi sekarang kita mulai berani kan? Berani aktivitas, berani tetap belajar, berani tetap, pokoknya masih bersukacita kan? Itu semua karena perbuatan Roh Kudus. Karena Roh Kudus kasih kekuatan buat kita. Karena Roh Kudus jadi penghibur buat kita. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang mau? Siapa yang mau dipakai Roh Kudus? Siapa yang mau benar-benar mengandalkan Roh Kudus dalam hidupnya? Ayo sama-sama, siapa? Mau ya? Pastilah harus mau ya kan? Harus mau, pasti mau. Bilang, saya mau bersama Roh Kudus. Ayo. Saya mau. Ya, mantep, udah dicoba di rumah. Ya, saya mau mengandalkan Roh Kudus. Ya, saya mau mengandalkan Roh Kudus. Saya mau mengandalkan Roh Kudus. Mantap. Jadi, kalau kita mau mengandalkan Roh Kudus, itu artinya kita juga harus ada bukti nyatanya. Apa itu? Jadi kita juga melakukan yang berkenan dan yang baik di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita bilang kita sudah mengandalkan Roh Kudus, berarti kita nggak suka lagi ngelawan mama kita,
nggak mau lagi berantem sama adik kita, sama kawan kita, nggak mau bohong, nggak mau malas-malas belajar. Kayak gitu. Itu artinya kita sudah mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kita. Mau ya? Puji Tuhan, mau. Karena kita sudah bersuka cita dan kita sudah bersyukur untuk Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam hidup kita, mari kita sama-sama puji Tuhan. Kita bernyanyi, bila Roh Allah ada di dalamku. Sambil suka cita ya nyanyinya. Bapa, untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Biar Bapa, firman Tuhan boleh Tuhan berkati, boleh tumbuh dalam hati kami Bapa dan hidup dalam diri kami. Ajari kami Bapa untuk menjadikan anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur melalui Yesus Kristus. Amin. Nah, kita mau persembahan. Kita bisa siapkan persembahannya. Untuk lagu persembahan kita mau nyanyi lagu bahasa Karo, karena kita kan orang Karo kan. Isekin kami enda o Bapa. Tahu lagunya kan? Pasti tahu lah ya. Jadi kita siapkan persembahannya. Kita mau kumpul. Lago banda
membawakan persembahan kita. Semuanya ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami boleh mengumpulkan persembahan kami. Biar Tuhan yang boleh berkati persembahan kami Bapa, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk semua anak-anak Tuhan, Tuhan yang berkati, Tuhan yang berikan kepintaran, bahkan dalam persekolahannya juga Tuhan, Tuhan yang boleh berkati. Biarpun kami masih belajar dari rumah Tuhan, tapi biar Tuhan kami boleh tetap punya semangat belajar yang tinggi. Tuhan tetap yang berkati kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami dan semua keluarga kami. Tuhan yang jaga, Tuhan yang lindungi kami Bapa. Tuhan yang boleh berikan kesehatan, sukacita dari Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintahan kami Bapa. Tuhan tahu saat ini kondisi kami Bapa, kondisi negara kami. Tuhan yang berikan hikmat dan kebijakan bagi pemerintah kami Bapa. Biar kiranya juga Tuhan kami boleh mendukung kebijakan pemerintah kami Bapa, semua yang baik yang dikerjakan oleh pemerintah kami untuk rakyatnya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, terkhususnya GBKP Bapa. Tuhan yang berkati supaya Bapa gereja kami boleh untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami juga berdoa ya Tuhan di tengah krisis memang Indonesia dan dunia Bapa, pandemi corona Bapa, biarkan Tuhan yang boleh berikan kekuatan melewati segala sesuatunya ini dalam hidup kami. Bapa yang baik, Tuhan berkati kami semua Tuhan, walaupun kami masih di rumah saja, Tuhan yang ingatkan, Tuhan yang ajarkan kami untuk ibadah di rumah. Terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Masih banyak yang kami mintakan Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa yang baik, inilah hidup dan kehidupan kami ya Bapa. Kami serahkan melalui Yesus Kristus, singgung ngajari kita ertoto, minta dage sekala-sekala. Oh Bapa kami di surga, gelarnduk berbadi amin. Ramin kinrajandu, sulamin pratendu pasdore yang di surga. Berikan mat kami natar cukup pasuari sendahena, alam salah kami, yang kami salah kami. Ulangi kami menggapkan bersuruhan, tapi ulangilah kami dusiran hari. Suap kampak sudah kerajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sidekadakana. Amin. Bapa, terima kasih.
hati